akar dari daerah induknya gagal. Nah, ini menarik. Dalam pemikiran kebudayaan saya, otonomi daerah itu memang harus berbasis pada sosiokultural. Karena basis sosiokultural dalam otonomi daerah itu, yang pada hemat saya pada level provinsi, itu akan memberikan jalan untuk mengembangkan ide-ide sosiokultural yang disumbangkan untuk bangsa ini. Kita lihat misalnya orang Cirebon, orang Banten, dia nggak merasa dirinya bagian dari Priangan, Jawa Barat Priangan. Dia merdeka sendiri menjadi Banten dan akhirnya dia lebih maju dibandingkan dengan Jawa Barat. Mungkin sebentar lagi Cirebon, dia tidak merasa diri sebagai bagian dari sosiokultural masyarakat Priangan, dia mungkin akan merdeka sendiri Cirebon. Besok mungkin orang Banyumas, Keresidenan Banyumas, dia nggak merasa masuk dalam Semarang di sekitarnya, dia mungkin akan menjadi provinsi sendiri. Basis sosiokulturalnya jelas. Begitu juga di berbagai daerah, di berbagai provinsi. Kita sudah tidak perlu takut. Provinsi hanya boleh 33, tidak, bisa 35, bisa 40, bahkan 50, bahkan lebih. Filipina, negara sekecil itu, provinsinya ada 75. Can you imagine? 75. Basis sosiokultural. Dan karena itu otonomi harus pada basis sosiokultural. Dengan juga pesan bahwa kamu punya basis sosiokultural, hidupkan, kembangkan, gelorakan kejeniusan sosiokultural kamu dan sumbangkan untuk Indonesia. Itu yang harus dilakukan. Bapak Ibu sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, dengan basis sosiokultural itu, maka boleh jadi nanti kalau provinsi lebih dari 35 atau 40, anggota DPD mungkin tidak perlu 4. Di Amerika cukup 2 misalnya. Sehingga bisa lebih efisien. Tapi lebih banyak basis sosiokultural yang terwakili di dalam ketatanegaraan kita. Dia merasa dirinya hadir. Dia bisa melihat aktualitas kultur bangsanya dalam pengambilan keputusan di Republik ini. Dan akhir kata, karakter Indonesia haruslah dibangun dari resultante kejeniusan-kejeniusan kebudayaan lokal, basis-basis sosiokultural. Diresultantekan, dicari, dibangun, dikombinasikan, kemudian menerima modernitas dan rasionalitas, penghargaan terhadap hak asasi manusia. Itulah karakter Indonesia. Dengan begitu, kita akan melihat pluralisme yang produktif. Kita bicara multikulturalisme, kita bicara pluralisme. Tapi kita tidak tahu bagaimana mengelola pluralisme supaya sinergis dan membangun satu sama lain. Karena itu saya menamakannya bagaimana membangun pluralisme yang produktif dengan langkah-langkah tadi. Tanpa produktivitas, tuan-tuan dan puan-puan, keributan, konflik, potensi konflik bukan hanya terjadi antar etnis atau sara, tapi banyak tanpa produktivitas, masyarakat yang kiainya sama, masjidnya sama, langgarnya sama, bunuh-bunuhan satu sama lain. Gerejanya sama, pendetanya sama, bisa bunuh-bunuhan karena tidak ada produktivitas. Dia mungkin tidak tahu setelah lulus sekolah saya harus bekerja di mana, harus kuliah di mana. Ketika dia pandangannya tanpa harapan, maka percikan, trigger sebesar apapun, sekecil apapun, itu bisa memicu konflik. Jadi memastikan bahwa pluralisme di Indonesia tetap ada, maka bagaimana kita mencari jalan agar semua masyarakat, semua daerah produktif, tidak ada satupun yang merasa tertinggal atau ditinggalkan. Dan saya yakin sekali bahwa bila ini kita lakukan, maka bangsa kita akan menjadi bangsa yang maju, bangsa yang memiliki martabat,
Bangsa yang bukan hanya bangsa yang sejajar dengan bangsa-bangsa lainnya, tapi bisa menjadi bangsa panutan yang mengayomi banyak-banyak bangsa di dunia. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.